Mereka berbagi tugas. Ada yang menjadi penghubung dengan bandar judi online, mengumpulkan uang upeti, dan membuka kantor satelit di Bekasi, Jawa Barat untuk mengendalikan buka tutup situs judi. Sungguh di luar nalar, ada lembaga pemerintah membuka kantor tersembunyi untuk mengakali lalu lintas situs judi online. Pekerjaan rumit ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa restu pejabat tinggi. Polisi terkesan setengah hati membongkar pelaku dan hubungan mereka dengan bandar judi online. Padahal, dalam beberapa kasus lain, polisi selalu menjelaskan dengan terbuka para pelakunya, termasuk memamerkan tumpukan uang sebagai barang bukti. Kuat diduga, tindak pidana pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital itu terorganisasi dan terstruktur, bukan individual. Sebagai mantan pemimpin tertinggi di Kementerian Komunikasi, Budi Ari seharusnya bertanggung jawab atas praktik lancung anak-anak buahnya. Namun rencana polisi memeriksa Budi Ari terkesan tak serius. Terbongkarnya komplotan backing judi online menjadi bukti ada yang tidak beres dalam penanganan judi online selama ini. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online di era Presiden Joko Widodo jadi tampak sebagai kepura-puraan dalam upaya memberantas kejahatan ini. Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 yang dikeluarkan pada 21 Juni 2024 mendelegasikan wewenang penindakan judi online kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi mengisi posisi Ketua Harian Pencegahan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online. Adapun Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Ketua Harian Penegakan Hukum dibantu Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebagai wakil. Maka wajar jika pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online disebut hanya sebagai ajang pencitraan Jokowi menjelang pensiun. Sebab pembentukan satuan tugas itu sebetulnya terlambat. Satuan tugas itu baru terbentuk 5 bulan setelah pemilihan umum 2024. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2024 jumlah pemain judi online di Indonesia sebanyak 2,7 juta orang. 80% diantaranya mereka yang berpenghasilan rendah. Sisanya berasal dari berbagai kalangan, seperti profesional, aparatur sipil negara, aparat hukum, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perputaran uang bisnis judi online sangat fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, total akumulasi uang yang berputar sepanjang 2023 hingga Maret 2024 mencapai 427 triliun rupiah. Jauh di atas anggaran negara untuk sektor kesehatan yang hanya sebesar 186,4 triliun rupiah. Faktor uang besar ini yang menjelaskan penyebab pemerintah lamban membasmi judi online. Sudah menjadi rahasia umum, setoran ilegal dari konsorsium bandar judi online menjadi penopang dana non-budgeter operasi politik dan kerja lembaga tertentu dalam menjalankan tugas rahasia. Dengan pemberantasan judi online sebagai pencitraan, sulit berharap penegakan hukum bisa menyentuh menteri hingga para tauke-tauke besar. Khawatir para tersangka akan bernyanyi dan membuka permainan kotor jika mereka diperiksa, polisi dan aparat hukum akan kembali pada praktik lama, yakni menindak pegawai rendahan dan operator lapangan serta merangkul bos besar agar bisa dimanfaatkan belakangan.